Oke, kita lanjut pembahasan terkait dengan pembangkit tenaga listrik. Ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang prinsip dari pembangkit tenaga listrik. Nah, pada umumnya pembangkit tenaga listrik itu menggunakan konversi energi dari sumber energi primer. Karena listrik itu bukan energi primer. Sebenarnya ada listrik itu dalam bentuk energi primer. Masalahnya bentuknya adalah petir. Sehingga ini berbahaya. Alih-alih bisa dimanfaatkan, malah justru menimbulkan bahaya. Nah, oleh karena itu di sini listrik itu secara umum harus dibangkitkan dari sumber energi primer lainnya. Nah, apa sumber energi primer? Yang pertama BBM. Jadi yang pertama, yang namanya energi listrik itu bisa dibangkitkan dari bahan bakar minyak. Apa? Bisa solar, bisa bensin. Nah, alatnya namanya PLTB atau genset. Nah, genset ini nanti digunakan untuk mengubah energi BBM, baik itu bensin atau solar, atau biosolar, menjadi energi apa? Putaran untuk memutar mesin diesel. Nah, dari mesin diesel inilah nanti dia dikoppel dengan mesin generator. Sehingga nanti generator mendapatkan eksitasi. Nah, ini yang nanti akan kita bahas nih. Pokok utamanya di sini, eksitasi. Setelah nanti generator dieksitasi, maka dia akan menghasilkan energi listrik. Nah, energi listriknya nanti dikirim ke saluran transmisi, dikirim ke jaringan distribusi, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, energi listrik bisa juga dihasilkan dari air. Nah, air ini dialirkan melalui penstock, ya. Pembangkitnya namanya PLTA kalau yang berukuran besar. Kalau yang berukuran sedang namanya PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dan yang ukurannya sangat kecil itu dinamakan PLTPH, pembangkit listrik tenaga pikohidro. Jadi kalau yang pakai air ini benar-benar energinya dari air, ya. Nah, air ini nanti digunakan untuk memutar turbin. Sama nanti kalau udah jadi turbin, turbin dikoppel dengan generator, generator dieksitasi sehingga menghasilkan listrik. Yang ketiga, listrik juga bisa dihasilkan dari uap. Nah, ini seperti yang ada di PT Rizotama, ya. Yaitu adalah PLTU, ya. Itu nanti prinsipnya adalah, ya, menggunakan uap. Uap dihasilkan dari pembakaran air. Air yang digodok itu akan menghasilkan uap yang bertekanan tinggi. Nah, uapnya nanti digunakan untuk mutar turbin. Turbinnya nanti dikoppel dengan generator. Yang keempat adalah gas. Nama pembangkitnya PLTG. Yang berikutnya ada PLTGU, yaitu uap dan gas. Ada PLT panas bumi, itu menggunakan panas bumi. Dan yang berikutnya menggunakan nuklir. Ya. Nah, ini adalah prinsip untuk pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan konversi energi dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, sekarang kita lihat jenis pembangkit tenaga listriknya. Tadi sudah kita kenal ada PLTU. Nah, ini PLTU. Yang kedua tadi ada PLTD. Ini genset. Ada PLTG gas. Ada PLTGU.
ya, gas uap. Ada PLT nuklir, ada PLT GU juga di sini, ya. Ini untuk jenis-jenis pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik lainnya itu adalah sifatnya renewable. Ini yang PLT angin, pakainya turbin angin. Ini PLT panas bumi. Ini PLT air, PLT MH. Nah, yang PLT solar itu tidak pakai konversi energi menggunakan mekanik, tetapi menggunakan solar cell atau fotovoltaik. Nah, berikutnya ada juga yang menggunakan PLT ombak, ya, atau tidal, ya. Ada yang menggunakan OTEC, ocean thermal. Ada yang menggunakan biogas, ini banyak digunakan di kelapa sawit, ya. Ada juga yang pakai konversi dari sampah yang dibakar. Nah, sekarang kita lihat ya untuk jenis PLTU-nya, ya. Nah, ini adalah PLT nuklir yang menggunakan reaksi fusi. Ini dikenal dengan istilah matahari buatan. Ini pembangkit tenaga listrik masa depan. Seperti kita tahu PLTU itu kan banyak pencemaran udaranya, Pak, ya. PLTU itu kelemahannya kan pencemaran udaranya relatif banyak. Sehingga ada fly ash, ada bottom ash. Yang itu bisa menimbulkan pencemaran udara. Belum nanti gas buangnya. Dikatakan itu adalah pembangkit yang kotor. Nah, ke depan akan muncul pembangkit-pembangkit yang bersih. Nah, yang bersih itu apa? Yang renewable. Pakai angin, kan tidak ada asap ya Pak ya. Pakai solar cell, tidak ada asap ya. Kalau pakai panas bumi ya asapnya nggak ada pembakaran Pak ya. Bersih. PLT air juga nggak ada asap, nggak ada pembakaran. Ombak nggak ada, otek nggak ada, biogas nggak ada, sampah kalau sampah ada ya. Nah, yang masa depan itu adalah pembangkit nuklir tapi pakai reaksi fusi. Nah, sekarang posisinya seperti apa? Ini sedang proses penelitian yang dilakukan oleh Amerika, Prancis, Cina, Korea, Jepang, Inggris, dan negara-negara besar lain. Kira-kira kapan ini bisa jadi? Menurut perkiraan ilmuwan 2060. Nah, ini yang benar-benar energi bersih. Tidak ada sampah karbonnya ya. Karena memang tidak menggunakan pembakaran. Dan tidak ada sampah radioaktif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir uranium. Kalau uranium itu kan ada sampah radioaktif. Kalau ini tidak ada. Setelah reaksi aman ya. Karena dia pakainya gas hidrogen H2 yang nanti direaksikan menjadi H3 atau helium. Jadi H2 nanti dipaksa untuk fusi dengan atom H2 lainnya sehingga terbentuk atom yang namanya H3 atau helium. Nah, proses fusi ini menghasilkan energi yang luar biasa. Nah, ini yang terjadi di inti matahari. Nah, yang berikutnya adalah PLTS. Nah, ini PLTS ini aplikasinya sudah bisa dipasang di atas air, bisa dipasang di atas tanah, bisa dipasang di jalan, bisa dipasang di mana saja. Atap rumah juga bisa. Ya. Nah, ini PLT yang cukup besar yang dikembangkan oleh Indonesia Power, Pak. Ada yang sudah pernah ke sana kunjungan? Waduk Cirata, Pak. Pak Ahmad sudah pernah belum? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini untuk pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh
Indonesia Power nih. Kapasitasnya 365 megawatt. Tapi kalau PLTS itu MW-nya ada tambahan P ya Pak ya. P itu artinya peak. Peak itu artinya pada jam tertentu ya. Biasanya jam 11 sampai jam 1 itu nanti bisa menghasilkan listrik yang besar. Tapi kalau jam 8 ya nggak bisa. Jam 8 itu paling ya menghasilkannya seperberapa persen. Paling 20% ya. Jam 9 naik jadi berapa persen, jam 10 naik lagi. Nah, jam 11 itu yang puncaknya. Kalau di sana 27,5 ya, itu seperberapanya ini. Banyak, Pak ya. Kalau di Jawa pembangkitnya besar-besar, Pak. Ya. PLTU yang paling besar di Jawa ya 1000 megawatt. Kalau di sana kan 27 ya, Pak ya. 27,5. Kalau di sana 1 unit, Pak, itu, Pak. 1000 megawatt itu 1 unit ya. Itu ada di PLTU Suralaya, ada di PLTU Cirebon, ada di PLTU Cilacap, ada di PLTU Tanjung Jati Jepara, ada PLTU Gresik ya, dan lain sebagainya. Itu yang kapasitas berapa? 1000 megawatt. Kalau ini megawatt beneran bukan MWP Pak ya, tapi kalau PLTS itu ada namanya MWP Pak ya. Ya. Nah, perkembangan lainnya itu adalah ini Pak ya. Ini PLTS yang dikembangkan Cina. Jadi nanti PLTS-nya dikembangkan di jalan Pak ya. Ini PLTS yang dikembangkan Cina itu ada di jalan raya. Jadi PLTS-nya nanti ditaruh di jalan, ditutup pakai aspal transparan. Jadi nanti sekaligus untuk charging kendaraan-kendaraan listrik. Ini sudah berjalan di Cina ya Pak ya. Nah ini untuk PLT Bayu atau angin. Ya, ini sudah dikembangkan di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kabupaten Sidrap. Ini PLT angin ya Pak ya. Nah ini ya PLT angin ya. Jadi ini nanti menggunakan energi angin untuk memutar turbin angin. Ya, enggak perlu saya jelaskan detailnya ya. Nanti bisa dilihat di YouTube ya tentang PLT apa? Bayu ya. Nah, salah satu permasalahan dari pembangkit listrik tenaga apa namanya renewable tadi yaitu masalah apa? Intermittent. Apa itu intermittent? Intermittent itu putus-putus ya Pak ya. PLT solar itu tadi ya, dia maksimal hanya jam 11 sampai jam 1. Jam 8 sedikit, 9 mulai lebih banyak, 10 lebih banyak. Setelah jam 1, jam 2 turun, jam 3 turun, jam 4 turun, jam 5 hilang Pak ya. Intermittent. Malam hari gimana? Nggak bisa produksi. Sementara yang namanya konsumen mau nggak kira-kira malam hari nggak usah dikasih listrik. Justru malam hari itu butuh listrik Pak ya. Malam hari nggak ada listrik ya kita kembali ke zaman apa Pak? Kita kembali ke zaman batu ya Pak ya. Maka ya akan sulit. Ya, maka sampai dengan sekarang yang namanya renewable energy itu ya masih untuk apa namanya mencapai target tentang pemanasan global. Tapi ke depan nanti akan lebih banyak. Sehingga nanti harus dikembangkan pembangkit-pembangkit yang ramah lingkungan tadi. Nah, karena tadi intermittent mau enggak mau ya harus dipasang ini sistem apa? Storage ya, sistem storage. Apa storage? Penyimpanan energi.
Sampai dengan sekarang energi itu tidak bisa disimpan dalam jumlah yang besar. Kalaupun bisa, itu biayanya sangat mahal. Ini yang seperti ini, kapasitasnya 250 megawatt. Mungkin untuk membangun pembangkit aja mungkin harganya lebih mahal daripada storage-nya, Pak ya. Seandainya di Ridho Tama punya storage seperti ini, aman, Pak ya. Lebaran bisa libur, Pak. Waktu Lebaran disimpan aja. Pas waktu Lebaran tinggal storage-nya dinyalakan, Pak ya. Kemarin Idul Adha libur atau enggak, Pak ini, Pak? Pak Dwi masuk enggak, Pak Dwi? Masuk, Pak. Nah, masuk toh, Pak. Karena Ya. kenapa ya? Karena nggak punya storage, Pak ya. Kalau punya storage 250 megawatt, aman nggak, Pak, kira-kira? Aman, Pak. Mau pembangkitnya lagi trouble, enak, Pak ya. Kita masih punya waktu 10 jam ya untuk apa namanya? Kan 27 megawatt ya. Kalau 250 10 jam masih tahan nih. Nah, sistemnya memang seperti ini nanti ke depan ya. Mau tidak mau, suka tidak suka kalau kita menggunakan apa? Renewable energy. Maka sistemnya sudah mulai hybrid seperti ini. Ada DC bus, ada AC bus. Ada di sini konverternya, ada inverternya. Sehingga nanti butuh yang namanya Energy Management System atau EMS. Ini sistem ke depan, Pak ya. Kira-kira siap enggak ini? Ridho Tama ya kan? Dengan sistem seperti ini ke depan akan lebih canggih lagi ya sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, sekarang kita lihat ya berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Ini adalah pembangkit listrik PLTGU. Ada yang tahu ini lokasinya di mana, Pak? Ini PLTGU mana ini? Ini PLTGU Muara Tawar. Muara Tawar mana, Pak? Bekasi, Jawa Barat ya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga gas uap ya. Jadi nanti ada yang utama pakai gas, yang apa namanya recovery-nya nanti pakai steam. Karena gas buang untuk PLTG itu temperaturnya masih tinggi. Sehingga sayang kalau dibuang begitu saja ke udara. Maka dimanfaatkanlah gas buang itu untuk memanaskan air melalui PLTU. Sehingga di situ jadi satu. Ada PLTG dan ada PLTU-nya. Nah, ini blok diagram dari PLTGU yang dikenal dengan istilah Heat Recovery Steam Generator. Ini adalah PLTG-nya. Nah, di sini adalah PLTU-nya. Jadi nanti di dalam satu pembangkit ada dua pembangkit. Yang sebelah kiri itu PLTU, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri PLTG, yang sebelah kanan PLTU. Bisa difahami ya, Pak ya? Nah, yang PLTU ya sama di sini. Ada boilernya, ada turbinnya, ada generatornya, ada kondensernya sama ya. Nah, PLTU. Yang PLTG yang sama dengan PLTG di sini. Ada combustion engine-nya, ada turbinnya, ada generatornya, dan ada apa namanya pendinginnya. Oke ya, ini untuk PLTGU. Nah, berikutnya yang panas bumi. Ini adalah PLT panas bumi yang ada di, kalau nggak salah ada di Dieng ini, Jawa Tengah. Karena ada banyak PLT panas bumi, Pak ya. Di Jawa itu ada Dieng, ada di Jawa Barat itu ada Patuha,
terus ada wayang windu, ada darajat, ada kamojang, terus ada mana lagi ya? Kalau di NTT juga ada juga di sana, di Sumatera juga ada. Kalimantan belum ada ya Pak ya, panas bumi Pak ya? Nggak ada gunungnya, Pak. Nah, nggak ada gunungnya, betul ya. Jadi belum ada. Kalimantan itu banyaknya minyak sama sawit Pak Ya, ya. Ya, jadi bawahnya minyak, atasnya minyak. Ini kalau Kalimantan, kalau saya ke sana agak panas wajar Pak ya. Karena bawahnya minyak, atasnya minyak. Malah di bawahnya lagi batu bara juga. Nah, ini PLT panas bumi. Nah, PLT panas bumi itu seperti ini ya, Bapak-Bapak sekalian. Ini blok diagramnya. Jadi nanti ini diambil dari langsung, panas buminya langsung dari bawah tanah. Ada yang dipompa dulu, diambil, sedot. Ada yang kalau tekanannya tinggi langsung naik sendiri. Nah, nanti antara uap dan air dipisahkan menggunakan separator. Nah, separatornya seperti ini ya, Mas. Ini untuk memisahkan uap dan airnya. Nah, nanti uapnya digunakan untuk mutar turbin. Sama dengan PLTU. Bedanya tidak ada boiler, Pak ya. Bedanya tidak ada boiler. Nanti setelah digunakan untuk mutar turbin, turbinnya dikoppel dengan generator. Generatornya menghasilkan listrik, kirim ke transmisi. Nah, nanti di sini uap yang sudah digunakan untuk mutar turbin didinginkan oleh kondenser, nanti didinginkan di sini ya, di basin atau menara pendingin yang masih dalam bentuk uap kirim lagi ke sana, yang sudah dalam bentuk air nanti diinjeksi lagi ke sumur. Nah, proses ini terus-menerus ya. Ini renewable. Karena sumber panasnya ada di dalam buminya. Nah, kalau saya simulasikan seperti ini nih. Bisa dilihat ini Bapak-Bapak sekalian? Saya share lagi. Nah, ini Pak ya. Ini animasinya begini Pak ya. Di air di sini dipompa ya. Nanti masuk ke separator, nanti uap dan airnya dipisah. Uapnya nanti digunakan untuk muter turbin, turbinnya berputar, dikoppel dengan generator, maka generator akan menghasilkan listrik. Nah, ini prosesnya begini. Bisa difahami semuanya? Ini PLT panas bumi ya. Nah, sekarang kita bahas yang selanjutnya, yaitu PLTA. Ya, ini PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Ada tenaga air, tenaga mikrohidro, ada tenaga pikohidro. Nah, ini blok diagramnya seperti ini. Kalau saya simulasikan seperti ini nanti. Nah, ini untuk air. Jadi kalau air tidak ada pembakaran, yang ada ini air di bendung, ya, di bendungan, nanti dibuat penstock. Nah, ini ketinggiannya tertentu, kemiringannya juga tertentu. Nah, nanti air dari penstock ini nanti digunakan untuk memutar turbin secara langsung seperti ini. Nah, nanti air setelah untuk mutar turbin dibuang ke sungai. Nah, nanti turbinnya akan berputar, dikoppel dengan mesin generator, generatornya menghasilkan listrik, listrik dikirim ke jaringan trans. Bisa dipahami sampai di sini? Ini untuk PLT air. Nah, sekarang kita bahas PLT nuklir. Nah, ini PLT nuklir. Indonesia belum punya, Pak ya. PLT nuklir. Kita belum punya nuklir ya, karena takut ya.
Sebenarnya yang paling layak untuk nuklir itu Kalimantan. Orang Kalimantan kira-kira rela enggak Pak Dwi Purwoko kalau di situ dibangun PLT nuklir, Pak? Atau Pak Ahmad kira-kira siap berani enggak kalau pemerintah bangun PLTN itu situ? Gimana Pak Dwi? Pak Ahmad? Siap, Pak. Siap Iya, ya? Pak. Nggak takut ya kan? Kalau bocor, kalau Pak Dwi sama Pak Ahmad nggak takut, tapi yang lainnya yang takut, Pak. Pimpinannya, Pak. Takut radiasi ya, Pak. Mm-mm. Takut kalau di sini ada kebocoran, Pak. Ya kan? Trafo aja bisa bocor, Pak. Apalagi apa? Nuklir, Pak. Ini kalau maintenance-nya nggak bagus, ya udah ini bahaya. Seperti di Chernobyl, Pak ya. Pernah dengar istilahnya Chernobyl, Pak? Chernobyl itu sampai sekarang, Pak, daerahnya tidak bisa dihuni, Pak. Iya. Bahkan kemarin tentara Ukraina dan tentara Rusia yang masuk ke hutan di situ, Pak, itu pada teler semua, Pak, kena radiasi. Nah, ini memang bahayanya di situ, ya. Nah, prinsipnya seperti apa? PLT nuklir itu ya ini, Pak ya. Nah, ada reaktor nuklir, yang ini yang paling dikhawatirkan. Dan yang kedua limbahnya, Pak. Limbahnya kita mau buang kemana, Pak? Kalau di luar negeri limbahnya kan dibuang di bawah laut, Pak ya. Kira-kira kalau kita buang di bawah laut, teknologinya memungkinkan enggak, Pak? Kedalaman laut yang sangat dalam, kita enggak punya alat untuk buang ke sananya, ya. Ini terkait dengan PLT nuklir, ya. Nah, yang berikutnya yang kita bahas itu PLTU, karena di Ridho Tama itu PLTU, Pak ya. Pembangkit listrik tenaga uap. Nah, ini untuk PLTU ya. PLTU merupakan pembangkit yang paling banyak digunakan di dunia dan Indonesia. Jadi PLTU itu ya paling banyak digunakan baik di dunia maupun di Indonesia. Contohnya apa? Ya ini tadi ya, ada Suralaya, ada Labuan, ada Paiton, ada Grati, ada Cilacap, ada Batang, ada Tanjung Jati, ada Ridho Tama, ada Mulut Tambang ya, dan lain sebagainya. PLTU Mulut Tambang istilahnya. Nah, PLTU itu memanfaatkan uap air untuk menghasilkan energi listrik. PLTU termasuk pembangkit termis, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan panas dari tadi ya, air yang dipanaskan sehingga dia mempunyai pressure yang mampu untuk memutar turbin. Nah, di sini untuk penggerak mulanya adalah uap yang dipanaskan sehingga mampu memutar turbin. Nah, ini blok diagramnya untuk PLTU, Pak ya. Jadi nanti di sini air itu didapat dari mana? Bisa dari air laut maupun air sungai atau danau. Kalau di sana apa nih Pak Ahmad? Pakai air sungai ya? Iya, Pak. Pakai Kalimantan, sungai, Pak. air sungai. Sungainya sungai apa Pak di sana Pak? Mahakam atau sungai apa? Sungai Mahakam, Pak. Mahakam ya. Oke. Gimana kondisi air sungainya Pak? Bersih atau kotor atau Tergantung, Pak. Kalau tergantung surut musim? kotor, Pak. Ya tergantung musim, biasanya surut Eh, kotor ya. Tapi kalau banjir ya kotor juga tuh. Kalau pas musim hujan tambah kotor tuh. iya juga sih, Pak. Kalau yang paling bagus itu bukan musim hujan tapi tidak surut, ya kan? Itu lebih bersih. Oke ya, ini untuk
airnya. Nah, air nanti diambil melalui proses macam-macam. Kalau kotor ya nanti harus difilter, harus diklorinasi, harus didemineralisasi ya. Untuk nanti masuk ke boiler. Nah, di boiler nanti dipanaskan sehingga berubah menjadi uap ya yang mempunyai temperatur dan pressure tertentu. Temperaturnya 500-an derajat Celcius, pressure-nya berapa megapascal. Nah, pressure uap air yang mempunyai uap panas dan pressure sekian nanti digunakan untuk memutar turbin sehingga turbinnya nanti akan berputar. Nah, ini kalau saya simulasikan seperti ini pembangkit uap yang besar ini ya. Nah, ini adalah gambaran untuk PLTU yang besar ya. Mungkin hampir mirip di sana ya, Pak ya? Ya, Pak. Mirip di sana saya kira ya. Jadi nanti di sini yang pertama yaitu kalau di sini kebetulan ini ada di Jawa Tengah ya. Tepatnya di Jepara, Tanjung Jati. Itu ngambil airnya dari laut ya. Karena dari laut itu nanti ada proses yang namanya desalinasi atau reverse osmosis. Jadi nanti BOP-nya ini maksudnya BOP Pak ya. BOP yaitu mulai dari pengambilan air dari laut atau sungai atau danau, nanti diproses desal, setelah didesal nanti diklorinasi dan didemin, baru nanti masuk ke boiler. Nah, di boiler nanti akan dipanaskan dengan batu bara sampai dia mencapai uap superheated, Pak ya. Kalau di sana superheated, Pak ya, uapnya ya. Superheated atau saturated, Pak? Kalau 500 sudah superheated sih. Udah superheated, Pak ya. Paham istilah superheated, Pak? Superheated itu uap kering. Ya. Kalau saturated itu uap basah. Bedanya apa? Bedanya temperatur dan pressure-nya. Ya. Nah, nanti di sini uapnya kalau sudah superheated digunakan untuk memutar turbin. Nah, kalau di sana turbinnya ada 3, Pak ya. Ada turbin high pressure, ada turbin intermediate pressure, dan ada low pressure. Kalau di sana ada berapa, Pak, turbinnya, Pak? 1, Pak. Ya, turbinnya 1 maksudnya yang ini ada high pressure-nya toh? Nggak ada, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Iya, Berarti langsung jadi 1 gitu ya turbinnya ya. benar, Pak. Ya, mungkin yang ukuran kecil-kecil itu pakainya 1 langsung ya berarti ya. Berarti nanti langsung diputar, langsung dikoppel dengan generator. Nah, setelah generator berputar, nanti dieksitasi akan menghasilkan listrik. Nah, listriknya nanti dikirim ke saluran transmisi. Nah, di sini nanti uap yang tadi digunakan untuk muter turbin akan didinginkan oleh kondenser, ya, di mana nanti uap yang didinginkan itu nanti dikembalikan lagi ke ini ya, setelah melalui proses menuju ke boiler lagi. Nah, ini siklusnya seperti ini. Nah, sedangkan nanti untuk yang lain ini nanti dikembalikan lagi ke sistem, dipompa lagi ya, untuk diolah menjadi feed water heater ya. Ini saya kira untuk prosesnya. Nah, terkait dengan proses pembakaran ya tentu saja nanti di sini akan memunculkan asap ya, dan juga ada debu karena pakai batu bara. Ada debu yang sifatnya fly ash, terbang, maupun debu-debu yang nanti menempel di bottom dari proses chimney-nya ya. Oke ya, ini untuk PLTU. Nah, sekarang kita lihat komponen utama dari PLTU itu ada 4 ya. Yang pertama adalah boilernya. Yang kedua adalah turbinnya, yang ketiga kondenser, dan yang keempat itu mesin generator. Kalau di sana boilernya berapa tingkat, Pak?
Berapa lantai? 4 atau 5? Pak Ahmad? 7, Pak. 7 tingkat, Iya, Pak. lumayan tinggi, Pak ya. Naiknya pakai apa, Pak? Pakai tangga atau pakai apa? Lift, Pak. Pakai lift. Iya. Ya, pakainya lift. Ya lumayan sudah ada liftnya, jadi enak, Pak ya. Nggak capek, Pak ya. Kalau naik sampai 7 tingkat nggak pakai lift ya lumayan, Pak ya. Olahraga, Pak. Di beberapa ada yang nggak pakai lift ya, coba agak ini ya. Nah, ini komponen utama dari PLT. Komponen-komponen pendukung ya nanti ada macam-macam ya. Ada balance of plant-nya, ada apa namanya cool handling dan lain sebagainya. Nah, yang kita bahas nanti khusus di masalah apa? Generatornya, Pak ya. Nah, ini kalau kita bahas blok diagram dari proses di sini ya. Jadi ini adalah pertama itu ada boiler. Di sini terjadi proses pembakaran, yaitu air yang dibakar menggunakan bahan bakar dan udara. Nah, ini kalau di sana pakainya batu bara, Pak ya? Iya, Pak. Ya dari batu Iya, Pak. bara. Ya kalau di Kalimantan ya masih batu bara lah. Tapi beberapa ada yang pakai cangkang sawit, Pak ya. Kalau di sawit, Pak ya. Benar, Pak. Kalau di IP kan harus ada campurannya yang untuk apa namanya yang renewable-nya apa, Pak? Campurannya apa, Pak? Kalau di beberapa tempat kan ada yang pakai bekas gergaji itu, Pak ya, serbuk gergaji. Ada yang pakai jerami, ada yang pakai batok kelapa. Kalau di sana ada campurannya enggak, Pak? Apa hanya batu bara saja? Sekarang baru Serbuk mulai, Pak. gergaji, Ada, Pak. Pak. Serbuk gergaji. Serbuk gergaji, Pak ya. Stoknya cukup, Pak, di sana, Pak? Kalau serbuk gergajinya? Stoknya cukup tuh, Pak. Cukup ya. Tergantung harganya tuh, Pak. Misalnya, Pak. Lebih mahal dari batu bara atau lebih murah, Pak? Jangan-jangan lebih mahal dari batu baranya, Pak. Kemungkinan, Pak. Kalau batu bara di sana kan murah kan karena produksi sendiri kan. Ini lokasinya di mana, Pak? Di Kalimantan Timur ya? Benar, Pak. Kalimantan Timurnya di sebelah mana, Pak? Di Muara Jawa, Pak. Muara. Pertengahan Balikpapan sama Samarinda. Oh, dekat berarti ini, Pak ya, pertengahan Balikpapan sama Samarinda ya, nggak terlalu jauh ya. Berarti lokasinya masih enak ya, Pak ya, masih dekat kota ya kan. Kalau ke Samarinda berapa jam, Pak? Setengah jam, 1 jaman, Pak. 1 jam. Ke Balikpapan sama juga kan? Balikpapan Samarinda kalau naik tol saya kemarin pakai 2 tol jam, cepet. Pak. 2 jam ya. Ya. Oke ya, itu dekat lah kalau nggak terlalu jauh ya. Tak kira yang di mana itu yang di Tanggarong ke atas atau di Wahau, nah, itu kan agak jauh ya kan. Oke ya, nah ini adalah untuk boilernya ya. Nah boiler nanti itu akan digunakan untuk memasak air. Nah airnya menghasilkan uap. Nah uapnya ini yang digunakan untuk muter turbin ya, turbinnya turbin uap. Nanti uap yang digunakan untuk muter turbin akan didinginkan oleh kondenser. Nanti dikembalikan lagi hasilnya menuju ke boiler. Nah, turbin itu nanti harus memutar generator. Generator itu biasanya kecepatannya 3000 rpm. Nah, kalau turbinnya biasanya kecepatannya mungkin lebih tinggi dari 3000 ya, Pak ya. Di sana kecepatan turbinnya berapa, Pak Dwi Purwoko? 3.000, Pak. 3000 kan putarannya generatornya, Pak. Turbinnya 3000. Iya, Pak. 3.000. Oh, sama ya.
Oh ya, berarti kalau sama enggak usah pakai gearbox. Berarti nggak ada gearbox, Pak? Nggak ada, Pak. Dia Ya. langsung terkopel antara turbin sama generator. Oh ya, berarti ada yang langsung, ada yang nanti diturunkan pakai gearbox ya. Jadi kalau yang di sana langsung berarti langsung 3.000. Karena kenapa kok angka 3.000, Pak? Karena di sini rumusnya N sama dengan 120 kalikan F dibagi P, Pak. Kenapa kok harus 3.000, Pak ya? Nah, di Indonesia F-nya berapa? 50 Hz. P-nya berapa? P itu generatornya, biasanya P-nya 2, Pak ya. Maka kita tinggal hitung aja. 120 kali 50 berapa? 6.000, Pak ya. 6.000 dibagi 2 sama dengan 3.000 RPM. Bisa difahami semuanya? Nah, kalau turbinnya kecepatannya kurang dari 3.000, apa yang terjadi? Akibatnya frekuensinya apa, Pak? Turun ya. Demikian juga sebaliknya, kalau turbinnya kecepatannya lebih dari 3.000, maka frekuensinya akan naik. Nah, frekuensi yang naik turun ini nanti berbahaya, karena nanti generator bisa lepas dari sinkron. Ya. Bisa difahami, Pak? Nah, sehingga nanti harus dikontrol ya pakai governor. Nah, generator, karena generator itu pakai mesin sinkron, butuh yang namanya eksitasi supaya bisa menghasilkan energi listrik 3 fase, bentuknya listrik AC. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, ini untuk kontrol dari sistem pembangkit listrik tenaga uap. Ya, jadi kalau kita lihat ya, ini adalah boilernya. Jadi prosesnya dari sini ya, dari feed pump yang kita ambil dari keluaran kondenser. Ya sebenarnya dari awalnya dari laut tadi, dari sungai ya. Dari sini nanti masuk feed water heater, nanti dipompa menuju ke boiler, nanti dari boiler masuk ke sini ya, nanti dia dikoppel dengan generator. Ini adalah blok diagram. Nah, yang berikutnya adalah konstruksi dari mesin generator sinkronnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Sudah jelas semuanya? Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silahkan Bapak-Bapak sekalian bisa menanyakan kepada Bapak Ali terkait materi yang sudah disampaikan. Sudah jelas? Pak Sentot sudah jelas? Pak Yuda? Jelas, Pak. Cukup Oke, jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, Lanjut. Kita lanjut, mau sampai Pak. jam berapa nih? Oke, kita lanjut dulu sebentar ya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah konstruksi dari mesin generator. Ini mesin generatornya. Jadi ini mesin generatornya, ini turbinnya. Nanti dikoppel seperti itu, Pak ya. Nah, dikoppelnya ada banyak metode. Ada yang langsung, ada yang melalui gearbox ya. Bisa difahami ya, Pak ya? Ini adalah untuk konstruksi dari pembangkit. Nah, pertama itu adalah penggerak mulanya atau prime mover. Nah, ini karena operator turbin yang mestinya sudah ngeletek ini tentang masalah turbin ya. Jadi namanya generator itu butuh penggerak mula untuk memutar rotor. Jadi dia butuh penggerak mula. Nah, penggerak mulanya berupa turbin atau mesin yang bisa berputar. Kalau PLTD diesel itu pakainya mesin diesel.
Tapi kalau PLTU pakainya adalah turbin uap. Nah, turbin bisa digerakkan dengan berbagai macam energi. Bisa uap, bisa gas, bisa panas bumi, bisa mesin diesel, bisa air, angin, nuklir, ya, maupun energi yang lain. Nah, ini adalah tentang penggerak mula. Nah, ini penggerak mulanya. Kalau yang di PLTU ya pakainya turbin uap, ya. Nah, turbin uap nanti itu yang akan memutar generator. Paham ya, Pak ya? Nah, ini contoh lain turbin uap ya yang digunakan untuk penggerak mula pada pembangkit listrik tenaga uap, tenaga gas kalau ini. Ini tenaga gas. Ini namanya turbin gas. Kalau ini turbin uap, ya. Nah, yang ini namanya turbin air. Yang ini namanya turbin angin. Ini adalah penggerak mulanya, ya. Kalau yang diesel ya pakainya mesin diesel, ya. Nanti akan diputar oleh. Nah, sekarang kita bahas tentang generator dan auxiliary-nya. Ini kira-kira sudah paham belum nih dengan gambar ini? Pak Dwi Purwoko, sudah jelas belum gambar ini, Pak Dwi? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Coba dijelaskan, Pak Dwi. Nah, Ya, Pak. coba dijelaskan maksud dari gambar ini apa? Ini buat generator dan auxiliary. Ini dari generatornya, Pak, masuk ke Oke ya, ini saya jelaskan Benar, Pak. dulu biar lebih paham ya. Mungkin sudah sangat familiar. Ini orang operator mestinya udah paham ini kan. Kalau operator pembangkit tidak ngerti ini bahaya. Ya, ini adalah inti dari pembangkit tenaga listrik ada di mesin generatornya ini. Ini yang utamanya. Nah, mesin generator itu nanti diputar oleh turbin di sini. Nah, yang namanya turbin dia harus berputar dengan kecepatan yang konstan. Berapa kecepatannya? 3000 RPM. Nah, yang namanya turbin itu tergantung dari beban. Kalau bebannya besar, turbinnya nanti akan turun kecepatannya. Sebaliknya kalau bebannya kecil, dia kecepatannya akan naik. Nah, untuk menjamin kecepatannya konstan, nanti turbin harus dikontrol. Kontrolnya pakai apa? Pakai alat yang namanya governor. Ada Pak di sana governor Pak ya? Pak Ahmad ada ya governornya di sana ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Apa? Pakainya apa? Hidrolik atau pakai motor servo atau pakai pneumatik? Kontrol valve-nya. Hidrolik, Pak. Pakainya hidrolik ya. Nanti yang digunakan untuk mengatur apa? Buka tutupnya dari uap yang masuk ke dalam turbin ya. Supaya turbin berputar dengan kecepatan yang konstan sebesar 3000 RPM. Apapun yang terjadi di dalam pembebanan generator. Nah, di sini yang namanya pembangkit itu akan menghasilkan listrik jika syaratnya ada 3. Yang pertama dia ada belitan rotor dan belitan stator yang ada di mesin.
Yang kedua, rotornya diputar oleh turbin. Yang ketiga, dia diberi eksitasi. Kalau tidak dikasih eksitasi, walaupun diputar sama turbin, dia nggak akan keluar tegangan, Pak ya. Nah, eksitasi dia dapat dari mana? Bisa eksitasinya terpisah, bisa eksitasinya dia ambil dari sistem. Sehingga di sini yang namanya pembangkit pasti punya yang namanya trafo auxiliary, Pak ya. Paham Pak, trafo auxiliary untuk apa? Pak Yuda paham enggak ini? Trafo auxiliary itu apa toh? Atau dikenal istilahnya kalau di pembangkit namanya UAT, Pak. Ya Pak, untuk pemakaian sendiri. Ya, trafo yang digunakan untuk pemakaian sendiri. Di sana kapasitasnya berapa Pak yang untuk pemakaian sendiri, Pak? Sana kan 2 kali 27,5 megawatt, Pak ya. Nah, ini pemakaian sendirinya berapa, Pak? Kalau untuk yang satu unitnya sekitar 3,2 Pak. Kalau yang unit satunya sekitar 1, berapa gitu Pak. Ya, 1, ya. Yang satu 3,2, yang satu 1, sekian. Jadi artinya apa? Pembangkit itu nggak akan bisa menghasilkan listrik kalau tidak ada suplai dari luar. Maka kalau pembangkit itu shutdown, untuk bisa running, dia harus dapat kiriman listrik dari luar dulu. Nah, di sini nanti untuk pemakaian sendiri seperti pompa, kompresor, ya, fan, blower, ya, dan lain sebagainya itu nanti disuplai oleh trafo auxiliary. Termasuk nanti untuk eksitasi. Nah, untuk eksitasi nanti kalau pembangkit sudah menghasilkan, ini bisa kita ambil dari keluaran generator. Nah, di dalam sistem ini nanti ada yang namanya control room yang nanti untuk mengatur semuanya di sini. Nah, setelah nanti pembangkit menghasilkan listrik, maka dia harus sinkron dengan grid. Nah, supaya sinkron syaratnya nanti kita bahas ya. Ada 3. Tegangannya harus sama, frekuensinya harus sama, dan urutan fasenya harus sama. Nah, di sini nanti untuk menghindari terjadinya kerusakan akibat gangguan, nanti sistem pembangkit dilengkapi dengan proteksi. Nah, untuk itu nanti dibutuhkan peralatan-peralatan untuk proteksi. Ada CT, ada PT, ada relay, ada circuit breaker, ya, dan lain sebagainya. Dan untuk sinkron nanti di sini ada panel sinkronisasi. Nah, listriknya nanti dikirim kemana? Ke grid melalui trafo utama dengan menaikkan tegangan. Keluaran generator itu tadi 10,5 kV menjadi 150 kV. Nah, itu kira-kira penjelasan singkatnya ya Bapak-bapak sekalian ya terkait dengan apa? Generator dan auxiliary. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Sudah jelas ya? Jelas. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk eksitasi itu butuh tegangan berapa di sana, Pak? Tegangannya berapa? Arusnya berapa? Ada yang tahu? Pak Yuda atau Pak Sentot tahu kira-kira? Untuk eksitasinya butuh tegangannya berapa? Kalau arusnya sekitar full beban itu sekitar 600-an Pak. 600 ampere yang full ya. Iya Pak, full beban. Tegangannya berapa volt?
Untuk tegangannya lupa saya, Pak. Lupa. Nanti bisa dilihat di mana? Nameplate, Pak ya. Di mana, Pak, namanya? Cuma Iya, nameplate Pak. kalau beroperasi ya jangan dilihat, bahaya, Pak ya. Iya, Pak. Karena tegangan keluarannya kan 10 kV bahaya. Ya nanti pas waktu ini ya, dilihat di dokumen, Pak ya, manual book. Baik, Pak. Biasanya tegangannya ya sekitar 100 sampai 400 volt ya. Itu nanti untuk eksitasi generator. Bisa dipahami ya semuanya? Oke ya, itu dulu. Sampai di sini dulu ya. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjut setelah isoma ya. Baik. Baik, untuk Bapak-Bapak sekalian, apakah ada pertanyaan lagi?